Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fitri Handayani dari profesi Nurse Strada IIK Kediri. Kali ini mau menampilkan yaitu bagaimana cara kita memasang infus dan apa saja persiapan yang akan kita lakukan, yaitu meliputi persiapan diri, kemudian persiapan alat, persiapan pasien dan lingkungan. Langsung saja kita mulai. Persiapan alat yaitu meliputi yang pertama cairan infus steril sesuai program medis, yang kedua yaitu paket Travi infus set yang di dalamnya terdiri IV kateter sesuai yang kita butuhkan, kemudian infus set alkohol, dressing atau plester ataupun plester transparan. Yang ketiga yaitu tourniquet, yang keempat perlak ataupun alas, yang kelima plester ataupun gunting, yang keenam bengkok, yang ketujuh bidai ataupun pembalut kalau perlu, yang delapan lembar observasi, yang sembilan sarung tangan steril, jam tangan memang diperlukan, kemudian yaitu alat tulis, yang nomor 12 yaitu standar infus. Dan untuk lingkungan yang pertama yaitu kita pasang sketsel atau sampiran ataupun dibawa ke ruang tindakan. Yang kedua, penunggu pasien dianjurkan untuk keluar. Yang ketiga yaitu lingkungan harus bersih, nyaman dan tenang. Kemudian untuk pasien itu sendiri, yang pertama yaitu kita jelaskan tentang identifikasi pasien sesuai SPO. Kemudian yang kedua, memberitahu tindakan yang akan dilakukan pada pasien atau keluarga. Yang ketiga, pengaturan posisi pasien pada lokasi yang akan kita pasang infus. Yang keempat yaitu membebaskan daerah yang akan kita pasang infus dari pakaian yang menutupi. Dan pelaksanaannya yaitu yang pertama kita bawa alat-alat ke dekat pasien, kemudian kita mencuci tangan dulu sesuai SPO. Yang ketiga, menerapkan yaitu 5 benar obat sesuai SPO, pemberian pembekalan farmasi ke pasien. Dan berikut ini adalah persiapan alat yang kita dekatkan ke pasien di bak instrumen yang berisi yaitu set infus sebagai berikut pemirsa. Ada infus, cairan infus set, sarung tangan steril, alas, kemudian ada tourniquet, ada alat tulis. Di sini saya pakai spidol, kemudian ada hipavik ataupun plester. Dan untuk gunting tidak saya bawa karena hipavik atau plester saya sudah saya guntingi kecil-kecil seperti ini ya pemirsa. Memeriksa etiket, kemudian menyiapkan dan membuka IV set yaitu IV kateter, infus set, alkohol swab dan dressing. Masukkan jarum infus ke ujung selang untuk menjaga sterilitas, tapi karena punya saya ini ujungnya tidak ada jarumnya karena sudah ada penutup sendiri ya pemirsa, karena pastinya setiap infus set dari masing-masing instansi itu kan berbeda ya, misalnya seperti ini punya kita. Pasang pengalas di bawah anggota badan yang akan kita pasang infus. Lakukan pembendungan dengan tourniquet yaitu 10 sampai 12 cm di atas tempat penusukan, dan anjurkan pasien untuk menggenggam jika memungkinkan dengan gerakan sirkular bila sadar. Gunakan sarung tangan steril, kemudian desinfeksi daerah yang akan kita tusuk dengan alkohol swab.
Lakukan penusukan pada vena dengan meletakkan ibu jari di bagian bawah vena dan posisi jarum mengarah ke atas. Perhatikan keluarnya darah melalui jarum. Apabila saat penusukan terjadi pengeluaran darah melalui jarum, maka tarik keluar bagian dalam jarum sambil meneruskan tusukan ke dalam vena dan sisakan 1-2 mm dari pangkal IV kateter. Setelah jarum infus bagian dalam dilepaskan atau keluarkan, tahan bagian atas vena dengan menekan menggunakan jari tangan agar darah tidak keluar. Kemudian bagian infus dari jarum tersebut dihubungkan atau disambungkan melalui infus. Kemudian torniketnya kita longgarkan atau boleh kita lepas. Buka pengaturan tetesan dan atur kecepatan sesuai dengan dosis yang kita berikan. Tutup IV dengan plester transparan dan lakukan fiksasi dengan plester. Kemudian kita rapikan pasien, membereskan alat-alat. Setelah ini kita melepas sarung tangan, catat jenis cairan, kecepatan aliran, dan jumlah infus di lembar observasi ataupun berkas rekam medis. Perawat mencuci tangan 6 langkah. Kemudian sikap selama kita pelaksanaan, jangan lupa menunjukkan sikap sopan dan ramah, menjamin privasi pasien, bekerja dengan teliti pastinya, memperhatikan body mekanisme. Dan untuk evaluasinya, jangan lupa kita tanyakan keamanan dan kenyamanan pasien setelah tindakan, mengobservasi reaksi pasien, kelancaran tetesan infus, dan adanya pembengkakan. Demikian langkah-langkah apa saja yang perlu kita persiapkan dalam pemasangan akses intravena, yang mana ini tadi kita lakukan dengan cara kita sambungkan dengan infus. Semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.